Jadi, dari pembicaraan tersebut, kami dapat memahami bahwa dari ketiga hal itu terdapat perbedaan antara mukjizat, karomah, dan sihir. Mukjizat secara sederhana biasa diartikan sebagai perbuatan luar biasa yang muncul dari diri seorang nabi atau rasul. Selain nabi dan rasul, tidak ada orang yang mampu mengakses keajaiban ini. Bahwasanya mukjizat itu harus ditampakkan dengan alasan untuk menguatkan seruan dan pendakwahan mereka sebagai nabi dan rasul Allah, serta untuk melemahkan lawan-lawan ataupun musuh yang meragukan nabi dan rasul. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat untuk membelah lautan, sehingga dengan mukjizat itu beliau dan para pengikutnya dapat menghindar dari kejaran pasukan Fir'aun. Kemudian mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu berupa Al-Quran yang abadi sepanjang zaman. Lantas, bagaimana halnya dengan karomah? Yaitu kejadian menakjubkan di luar kebiasaan yang mungkin terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemuliaan bagi mereka. Tentu karomah tidak sama dengan mukjizat. Karomah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali-walinya, seperti yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi berupa penjagaan dari kejelekan kaumnya dengan cara yang luar biasa. Mereka tidur selama 309 tahun dalam gua seperti dikisahkan oleh Al-Quran. Memang terlintas karomah hampir sama dengan mukjizat. Keduanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja karomah tidak diiringi dengan pengakuan kenabian. Berbeda dengan sihir, yang umumnya memang sengaja dipelajari dengan penuh kesungguhan untuk menciptakan tipuan semata. Sihir adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelakunya disebut kafir, atau bisa disebut sihir sebagai amalan-amalan setan. Sebagai contoh, ahli pesulap dunia yaitu David Copperfield, seorang pesulap dari Amerika Serikat yang paling terkemuka di dunia. Dan pada akhir zaman ini, banyak sekali orang yang mengaku sebagai wali yang mempunyai karomah. Dan kita sebagai orang awam perlu untuk waspada, tetapi tetap meyakini dengan adanya karomah ataupun mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul, para wali, karena di zaman ini banyak sekali sihir yang berkedok karomah. Karena kita tidak bisa menganggap setiap kejadian aneh atau luar biasa bisa disebut karomah.